Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Limardatillahi subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi thumma ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahli baitihi ajma'in. ثم إلى جميع مشايخنا وأساتذتنا ومعلمينا ومرشدينا ولوالدينا خصوصا لمؤلف هذا الكتاب. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala وَأَدَامَ نَفْعَنَا بِعُلُومِهِ فِي الدَّارَيْنِ آمين. ثم قال اللهم هداية للصواب يا رب. Puji dan syukur alhamdulillah kita persembahkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini kita kembali mengadakan pengajian sebagaimana biasa setelah libur yang cukup panjang 2 bulan hampir 2 bulan. Udahlah ngajinya sebulan sekali, pergi pula 2 bulan, tapi tak ngampolah. Mudah-mudahan yang sebulan sekali ini pun kalau dapat berkah Allah, insya Allah mudah-mudahan bermanfaat ilmu yang kita dapat. Amin, amin. Salawat dan salam selanjutnya juga sama kita persembahkan keharibaan baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Mudah-mudahan kita semua bahagian dari umatnya yang kelak terpilih untuk mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita lanjutkan. Ketahuilah oleh bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi rasul pada umurnya yang ke-40 tahun. Ini sekedar untuk mengetahui siapa itu sosok Nabi terkait dengan kerasulan. Memang di usia 40 ini tongah-tongah. Ada yang bilang kalau setelah 40 itu tak naik-naik, memang tak naik nih. Kalau naik-naik 40 nih kalau merujuk dari Nabi ini, inilah usia-usia nak memantap-mantapkan yang ada.
Kalau orang Jawa bilang, disinilah untuk jadi temu. Apa itu temu? Temu itu betul-betul tua, bukan cuman umurnya, tapi pikirannya matang. Makanya Allah mengangkat Nabi di usia 40, padahal kalau Allah mau di usia 20 pun bisanya. Tapi ini paling tidak jadi syarat buat kita. Di usia 40 itulah betul nak digembleng, nak betul-betul tua. Di usia 40 tahun inilah Nabi diangkat jadi Rasul. Ke siapa dia? Kepada sekalian mukallaf. Apa itu mukallaf? Itu mukallaf isim maf'ul dari fi'il madinya kallafa yukallifu. Isim fa'ilnya mukallifun. Membikinnya gampang. Fi'il madinya dibikin fi'il mudhari. Kallafa timbangannya fa'ala. Mudhari'nya yufa'ilu. Jadi yukallifu. Buang huruf mudhara'ahnya. Jadi apa? Kallifu. Tukar huruf mudhari'nya menjadi mim, bariskan ke depan. Sebelum akhir baris ke bawah isim fa'il, sebelum akhir baris ke atas isim maf'ul. Gitu aja Pak Isa. Bayangin ini. Kallafa yukallifu. Buang huruf mudhari. Huruf mudhari'nya dipangkal tuh. Iya-nya. Nah, buang. Tukar mim. Bariskan ke depan. Mukallaf. Lamnya kemana? Sebelum akhir huruf apa? Sebelum akhir. Akhirnya huruf apa? Kallafa. Fa. Sebelum akhir lam. Kalau baris ke bawah jadi mukallif. Karena dia isim tanwinkan. Mukallifun. Itu isim fa'il. Tapi kalau sebelum akhir bariskan ke atas mukallafun, itu isim maf'ul. Jadi makna mukallaf itu yang dibebani hukum. Dibebani hukum. Mukallif yang membebani hukum. Si pelaku perbuatan isim fa'il. Jadi sasaran atas perbuatan itu isim maf'ul. Mukallaf isim maf'ul yang dibebani hukum. Mukallif yang membebani. Mukallifnya ya Allah dan Rasul. Mukallafnya ya kita mukallaf. Berlaku kepada dia hukum. Seluruh tindakannya, gerak-gerik tubuhnya, ucapannya, pendengarannya, penglihatannya, semua sudah dicatat, sudah berlaku hukum kepadanya. Berarti mukallaf. Siapa yang mukallaf itu? Dari sakalain. Sakalain, yakni dua yang berat. Siapa sakalain itu? Manusia dan jin. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Kata Allah, tidak kuciptakan jin begitupun manusia kecuali supaya mereka beribadah kepada aku. Tuntutannya apa? Tuntutan taklifnya apa? Taklif itu isi masdarnya. Kallafa yukallifu taklifan. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Nah, itu taklifnya. Tuntutannya apa? Liang itu ibadah. Nah, itu isi tuntutannya ibadah. Jadi Allah mengatakan manusia, jin dan manusia tidak diciptakan Allah kecuali supaya mereka beribadah kepada Allah. Makanya jin dan manusia dibebani oleh hukum, diberati oleh hukum. Kamu kalah. Kenapa jin duluan disebut Allah baru manusia? Allah khalaqul jinna
Kenapa enggak wa ma khalaqtul insa wal jinna? Kok jinna dulu baru ins? Ya memang duluan jin diciptakan Allah baru manusia. Duluan. Makanya ketika Allah memberitahukan kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku nak menjadikan manusia di bumi sebagai khalifah. Lalu malaikat kan bilang, ataj'alu fiha mayusfiku dima wa anah manusia. apa lagi? Bima. Siapa yang hafal Quran? Biham. Iya, itulah dia sama. Iya. Biham wa nahnu nusabbihu biham Di wa nuqaddisu lak. Kenapa kau nak menciptakan makhluk yang membuat kerusakan di bumi dan menumpahkan darah di bumi? Tidak cukup kakak yang senantiasa bertasbih kepadamu dan mensucikan kau? Kesannya, kok malaikat bisa tahu ya? Nanti manusia bakal buat kerusakan di bumi. Kan betul? Manusia bakal menumpahkan darah. Dari mana malaikat itu tahu? Apakah rahasia ilmu Allah itu sudah tersingkap di kalangan malaikat sehingga mereka menyatakan seperti itu? Nah, sebagian ahli tafsir mengatakan, oh tidak. Malaikat bilang begitu karena sebelum Nabi Adam diciptakan Allah, baru dinyatakan akan menciptakan manusia di bumi sebagai khalifah. Dulu sudah ada diciptakan Allah makhluk di bumi. Itulah makhluk dalam bentuk jin. Mereka juga buat kerusakan di bumi, menumpahkan darah di bumi, durhaka intinya kepada Allah, dipunahkan Allah habis. Maka ketika Allah mengatakan akan menciptakan lagi makhluk di bumi untuk jadi khalifah, nanti jangan-jangan kayak dulu lagi. Itu maksudnya. Bukan berarti malaikat tahu rahasia ilmu Allah itu apa yang bakal terjadi. Nah, kesannya begitu. Karena yang dibilang malaikat itu kejadian sekarang. Jadi enggak. Jadi memang duluan jin diciptakan Allah, baru manusia. Maka dalam penyebutan ayat ini pun didulukan Allah jin daripada manusia. Jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi biar jin, biar manusia, mereka dibebani hukum, diberati hukum. Mereka disebut sakalain, yakni manusia dan jin. Dinamakan keduanya jin dan manusia itu dengan demikian maksudnya sakalain. Kok dibilang jin dan manusia itu sakalain? Kenapa disebut begitu? Karena keduanya jin dan manusia memberati bumi. Sakalain itu artinya berat. Nah, makanya waladdin itu namanya mat lazim musaqqal kali. Mat yang mesti musaqqal diberatkan. Kali ini pembacanya. Saqqal musaqqal. Ya itu artinya berat. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus dan seterusnya. Itu di situ ada kalimat walanabluwanna. Ada nun bertasydid di situ. Itu nanti dalam ilmu nahwu disebut nun tauqid saqilah. Saqil, saqal. Berat. Memang bacanya berat karena pakai tasydid. Walanabluwanna. Berat bacanya, bertasydid. Maknanya ditaukid, untuk menyungguhkan,
Maka 2 kali disungguhkan Allah aja itu. Pertama lamnya, kedua nun taukid sakilah. Dan sungguh benar. Kami akan uji kamu dengan sesuatu. Jadi sakalain itu artinya berat. Kenapa dikatakan mereka 2 yang memberat? Karena mereka memberati bumi. Jadi kalau tak adalah jin dan manusia, enteng bumi. Jadi dengan adanya manusia dan jin di bumi ini jadi berat. Kalau ditanya orang paling beratnya bukan bentuk fisiknya kah? Bisa jadi. Iya. Jadi kalau misalnya ditimbanglah penduduk bumi ini, manusia adalah tak salah aja. Berapa kilo ya? Wah. Triliun. Itu. Iya. Tapi kata qil, kata sebagian pendapat, bukan memberati bumi, maka dikatakan sakalain, tapi karena berat keduanya dengan dosa-dosa. Berarti berat maknawi. Kalau tadi berat secara hissi, secara fisik. Kalau ini secara maknawi, bukan orangnya yang memberati bumi, bukan badannya, bukan tubuhnya, tapi dosanya. Dosa itu bukan benda, bukan fisik. Itu maknawi. Makanya ada yang bilang bahwa Hajar Aswad itu dulu ini batu dari surga. Nabi Adam kan rindu dengan surga yang pernah dulu dia berada di situ. Nah, untuk buah-buah teringat-teringat dulu, diturunkan Allah lah benda dari surga dalam bentuk batu. Dulunya waktu mula-mula diturunkan Allah itu bercahaya, bening, jernih gitu. Tapi karena banyaknya dosa manusia sehingga batu itu jadi hitam. Jadi hitam, maka disebutlah batu itu Hajar Aswad, batu hitam. Sunnah kita menciumnya. Cuman kalau ketika memulai tawaf tak usahlah, karena apa-apa. Takutnya terjajar-jajar. Sementara tawaf itu salah satu syaratnya harus senantiasa mengkirikan Ka'bah. Dari mulai start di sudut Hajar Aswad sampai putaran berikutnya di Hajar Aswad lagi, itu harus posisinya mengkirikan Ka'bah. 7 putaran itu begitu. Jadi kalau kita mencium lagi tuan, tapi kalau awak sendiri yang tawaf atau 5 orang lah, Pak Isa gantian gitu ya, aku dulu kata. Zaman Nabi dulu lah, gantian. Oke, tidak berdesak-desak. Habis lah sunat, cium dulu aja satu. Habis itu baru kirikan Ka'bah, baru berjalan awak. Tapi kalau sekarang Masya Allah, jangankan nak tawaf, di luar nak tawaf, udah merdeka, udah bebasnya kita, itu pun nggak mudah nak mencium Hajar Aswad. Butuh perjuangan. Butuh perjuangan. Rojoki-rojokian lah. Ada yang bantu. Ya. Tidak bayar deh. Oh iya, betul. Cuman kalau Pak Isa nanti kesana nak begitu, berjanji di awal. Oh Iya. Pak, mau tawaf, sangkawa gratis kan, nolong. Namanya di Mekah. Iya. Nah, iyalah ketawa. Udah diposisikan orang tuh lah. Iya. Begitu siap berserta mencium, diikutinya sampai ke hotel. 100 rial gitu. Wah, kali. Itu takutnya. Bertengkar pun ada itu. Iya. Nah, karena nggak sepakat dari yang kita kan tak paham. Pak, orang gitu ya, bukan orang Arab. Tolong Pak, raku kata. 100 limpul kata Pak. Gitu-gitu. Nego. Wah, nego. Oke katanya. Nah, barulah. Kalau pahala tidak hilang. Ya. Tidak hilang pahala.
Ya kurang elok lah. Oh iya. Orang lain pun disikut-sikut diri itu kan, posisikan. Jadi makanya kalau khawatir kita mencium tuh bisa terjajar-jajar, takutnya nanti tidak lagi mengkirikan Ka'bah, khawatirnya. Ya udah, disentuh kalau mungkin, sentuh Hajar Aswad, cium. Oh itu pun payah. Syarat aja lah dari jauh, namanya awak tak dokat. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar sambil kita apa? Dikecup. Nah, itu jangan. Dada ayam alim. Hah? Dada gitu. Nak disuruh dada cium. Oh. Dada nak pergi mana? Begitu. Cuma jangan dihadapi sambil jalan. Nah, ini agak saya sisip-sisipkan karena Pak siapa yang nak berangkat haji? Pak Is, Pak Is nak berangkat haji insya Allah buat setahun ke depan. Jadi disisip-sisipkan ini. Saya tengok di sana, bukan kata orang, itu mengkirikan Ka'bah, sudut Hajar Aswad, startnya, finishnya pun sampai di situ juga, satu putaran. Jadi karena kita pendek, agak jauh dari sudut Hajar Aswad, tak nampak awak Hajar Aswad tuh. Jadi macam mana lainnya mengkirikannya, gampang, tengok aja kanan. Kalau pas lampu hijau kanan kita, udah paslah kiri kita sudut Hajar Aswad. Bahkan di bawah pun adanya listnya. Jadi saya tengok jamaah, tapi bukan orang Indonesia, dihadapinya Ka'bah begini. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi jalan juga nih. Agak-agak semeter lewat batas sudut Hajar Aswad tuh, baru dia mengkirikan Ka'bah. Enak dia berjalan. Berarti yang 1 meter itu tak salah ya? Tidak mengkirikan Ka'bah. Kalau 1 meter itu tak sah, seterusnya dia berjalan, ya tak sah. Di putaran kedua pun gitu juga lah. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil jalan. Semeter dia berjalan dari sudut Hajar Aswad itu, baru dia mengkirikan Ka'bah. Begitulah seterusnya. 7 putaran tak ada yang sah. Hati-hati. Apakah umroh, apakah haji, tawaf itu dengan sa'i, syarat sah sa'i itu setelah tawaf. Kalau tawafnya tidak sah, maka sa'inya pun tidak sah. Rangkai itu syaratnya. Jadi kalau tawaf sa'i enggak sah, umpama umroh lainnya, karena habis itu tahallul, diguntinglah rambut, tidak sah tahallulnya. Bahkan gunting rambut tubuh jadi kena dam. Dalam kondisi berihram belum hasil, sudah digunting rambut. Plus belum sah tahallulnya. Kalau belum sah tahallulnya, berarti status masih tetap berihram. Kalau status masih tetap berihram, andai pulang pun dia ke tanah air, masih ihram. Maka apa-apa yang haram bagi orang yang berihram masih berlaku sama dia walaupun sudah pulang ke tanah air. Umpama menikahkanlah misalnya, nah sah jadi wali. Umpama lajang dia macam si Reja, sah menikah. Umpama gadis dia, tak sah juga dinikahkan. Umpama udah suami istri dia, haram campur. Ayo, tapi bukan nakut-nakuti yang nak pergi umroh nih loh. Aduh mak, kalau kayak gitu tak jadilah umroh. Jangan. Pergi, cuman betul-betul dipelajari ilmunya. Itu maksud saya. Ada sebagian jamaah karena tak paham maksud kita. Ustadz ini pun nakut-nakuti aja. Bukan nakut-nakuti.
supaya betul-betul serius belajar ilmunya, karena risikonya, konsekuensinya fatal. Nah, Kalau dia merasa belum mampu, mualim udah kasih sama yang mampu. belajar pula. Kalau merasa belum mampu, belajar. Kalau asal dikasih tak jadi berangkat. Jadi orang kembali. Kalau awak dikasih ondak saja. Cuman kan kasihan. Nah, kalau merasa nggak mampu dia, belajar sampai mampu baru berangkat. Insya Allah kalau betul-betul dikaji bisa, bukannya bolak kali, asal betul ngaji serius. Jangan diharapkan mengajinya ketika di travel saja, tak duduk itu, kecuali kalau memang travelnya itu betul-betul peduli kepada jamaah. Nah, misalnya Ustaz khairul zaman. Nah, jadi kalau nak berangkat lewat Ustaz khairul zaman. Kok promosi pula saya? Apa promosi? Ada lawang promosinya nanti. Aman. Kenapa saya bilang begitu? Saya pun setelah pergi haji, kira-kira 4 bulan kemudian umroh saya. Kebetulan ada yang berangkat mengasih. Jadi berangkat. Jadi manasiknya sekali itu aja lah. Sekalian nak suntik manginitis. Sekali itu aja. Dibilang ustadznya lah begini. Nanti tawabnya begini. Nggak ada paham ibu? Paham pak? Saya tengok orang tuh tadi ya. Nak bertanya tapi tak tahu nah ditanya. Ya udahlah. Saya pun kan nggak, mana mungkin saya ngambil alih ya kan. Sekilas itu aja lah. Ya Allah, kalau begini lah yang berangkat cemana. Sementara mungkin seumur hidup baru sekali dia berangkat. Ya udahlah, cemana lagi. Nah, jadi jangan dipadakan yang sekali atau yang 2 kali sekilas info tuh. Nah, tentu tak cukup kayaknya. Mesti diduduk-dudukkan lah betul-betul. Jadi Pak Is, Pak Budin juga. Pak Sabudin. Ya, Pak Syahbudin, insya Allah. Jadi serius betul, dia serius tahun. Baik. Balik ke pembahasan kita. Rawan tadi. Nah. Jadi kenapa dikatakan sakalain yang memberatkan? Karena manusia dan jin memberatkan keduanya itu dengan dosa-dosa. Karena banyak kali dosa manusia itu jadi berat. Jadi disebut sakalain. Kata qil, kata sebagian pendapat lagi, maka disebut sakalain, berat timbangan keduanya dengan kebaikan. Kalau ini ya, berat timbangan jin dan manusia itu dengan kebaikan. Dan keluar dengan sakalain, dia itu malaikat. Malaikat enggak masuk. Makanya Allah tak mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa wal malaikah. Jadi malaikat tidak masuk. Maka sesungguhnya tidak diutus Nabi kepada malaikat itu sebagai utus taklif, untuk memberatkan, untuk membawa syariat. Jadi diutus Nabi kepada malaikat itu sebagai utus tasyrif namanya, untuk memuliakan, bukan untuk memberatkan amal buat mereka. Timbul pertanyaan, tapi malaikat kan ibadah juga sama Allah, taat juga mereka sama Allah, kenapa enggak masuk dalam taklif diutus Nabi kepada mereka? Jawabnya, karena taat malaikat itu adalah jabaliyah,
Jabaliyah atau tabi'iyah, tabiat, tidak ditaklifi mereka itu dengannya. Memang tabiat malaikat itu diciptakan Allah, didesain Allah semata-mata untuk taat, untuk patuh. Jadi malaikat melakukan ketaatan bukan karena perjuangan melawan hawa nafsu, tidak. Malaikat tak ada nafsu. Jadi secara tabiat memang malaikat itu tercipta untuk ibadah. Kalau bahasa punya mualim bisa gini, udah didesain Allah Ta'ala. Iya, begitulah. Memang desain Allah begitulah. Itulah jabaliyah. Itulah tabiat. Bukan ada perjuangan, enggak. Makanya malaikat itu enggak pernah ngantuk. Beda kita kan? Iya. Kita ada ngantuk ya. Nah, Ini kan Ustadz mulai nyindir-nyindir nih. Oh enggak. Saya tengok tak ada yang ngantuk nih. tidak ada sesuatu lah. Malaikat tak ada yang letih. Kemanapun mereka beribadah kepada Allah. Ada yang diperintahkan dari sejak diciptakan bertasbih sampai hari kiamat. Tasbih saja, tak ada capek. Kalau awak lah itu aja, malah begini-begini sudah. Capek. Tak muak pula, bosan. Tak ada bosan di malaikat itu. Kita jangankan ibadah, makan aja kalau itu aja pun bosan. Apalah makanan yang paling kita sukai misalnya? Sop daging. Iya. Nah, sebulan itu aja kalau nggak muntah waduh. Wah, tak sarap lagi. Tak sodok tak. Itu kita. Kalau malaikat, mereka itu tak ada bosan. Makanya malaikat diperintahkan Allah kalau bertasbih-tasbih. Kalau kita kan pilihannya banyak ibadah. Iya. Ada sholat, ada puasa, ada lain-lainnya. Nah, berzikir pun pilihannya banyak, bukan la ilaha illallah saja. Bisa la ilaha illallah, bisa bertasbih, bertahmid dan seterusnya. Maksudnya apa? Apa hikmah dibalik kenapa banyak pilihan kita dikasih Allah dalam ibadah? Karena Allah pun mengetahui manusia itu punya nafsu, bisa bosan dia. Maka dikasih banyak pilihan-pilihan. Kalau bosan yang ini, ganti yang ini, ganti yang ini, ganti yang ini. Itulah hikmah. Kalau malaikat enggak, tasbih aja. Mereka itu bagaikan robot-robot Allah Ta'ala. Macam mana didesain begitu dipicit tombol, udah kayak gitulah di program. Makanya Imam Ghazali bilang di dalam kitab Minhajul Abidin, seandainya ada manusia yang mampu beribadah seperti ibadahnya malaikat yang ada di langit, mata nanti tengali ada, tak ada kayak gitu. Seandainya adalah manusia yang mampu beribadah seperti ibadah malaikat yang ada di langit, tapi kalau ibadahnya itu dilakukan tanpa ilmu, kana minal khasirin, adalah ia masih termasuk golongan orang rugi. Rugi, capek, percuma ibadah itu, tak ada artinya kalau itu dilakukan tidak dengan ilmu. Ini kalau ada, tapi kayaknya tak akan ada. Seandainya pun ada, tapi tak ada ilmunya, sia-sia. Wujudul amal ka'adami, ada amal dibikinnya, tapi pada hitungannya tak ada. Tak ada wujud amal itu karena tak sah secara syar'i. Rugi, sia-sia. Makanya supaya jangan sampai terjadi seperti itu, sugesti dari Nabi, targhib namanya, untuk supaya kita menuntut ilmu itu luar biasa besar. Selangkah kaki menuju ke majelis taklim seperti ibadah 1 tahun ya. Masya Allah. Tapi gitu pun nanti kita pulang usah dihitung-hitung. Tak usah. Adanya yang mencatat itu dah. Nah.
Kan sugesti itu supaya semangat kita. Tapi di Kuala Tanjung nih usah pun disugesti gitu, memang semangat aja sedang mengaji. Iya. Wah. Semangat juga mau. Oh, luar biasa memang di sini. Nah, semangat nak mengaji. Kalau di tempat kami dia alu-alui, yang datang itu aja. Bapak-bapak, ibu-ibu, pengajian akan segera dimulai, diharap hadir ke masjid. Oh. Yang hadir itu aja. Yang parahnya lagi, saya mengisi satu pengajian di masjid, maghrib tuh penuh sap. Dah, habis sholat maghrib hilang. Iya, tinggal satu sap yang ngaji. Musafir semua. Dalam hati saya kan tak boleh suudzon. Iya, Oh, mungkin musafir ini. Singgah karena pas maghrib takut tak dapat maghrib di rumah, singgahlah ke masjid. Oh begitu. Tapi begitu isya penuh lagi, orang itu juga yang maghrib tadi. Kayaknya taklah musafir itu. Oh ya udahlah, itu pun saya tetap sangka baik, mungkin dari taman orang pengaji. Udahlah, apa-apa. Memang ngaji ini kalau bukan asyik berat ini. Jadi mengaji itu asyik, satu kenikmatan. Macam orang haus dikasih minum, wah itu baru nikmat itu. Macam mana syukur? Nikmat itu. Haus awak tiba-tiba datang, apalagi air es kelapa. Wis, sodap itu. Tapi air putih pun tak ngapo. Air putih pun tak ngapo. Air mutlak. Air mutlak.